Ini bahwa tidur kalau sekitar habis asar atau jam 3 sore ke atas itu sangat tidak dianjurkan gitu ya. Nah, secara sains gimana coach? Oke, nah alasannya kenapa tidak disarankan? Takutnya kalau setelah asar atau setelah jam 3 sore ya, betul ya, tidurnya kelamaan, malam nggak cukup capek untuk dibuat tidur. Ibarat kita mau makan malam tapi ngemilnya kebanyakan. Nah, kalau mau tidur setelah asar, itu pastikan durasinya mentok di 30 menit. Nah, itu masih nggak apa-apa. Istilahnya power nap lah. 15-30 menit itu masih oke. Tapi kalau di atas itu, nanti bisa berpotensi mengganggu tidur malam. Oke. Sudah tidur cukup, tapi ketika bangun masih kerasa capek. Kenapa, coach? Itu perlu dicek. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai tidur yang berkualitas, itu ciri-cirinya ada 3. Nomor 1, proses tidurnya relatif cepat. Relatif cepat di sini bukan berarti pelor. Bukan berarti kita nempel langsung. Bukan. Proses tidur ini juga ada waktunya, kurang lebih sekitar 10-15 menit, sampai 20 menit, sorry. Nah, itu nomor 1, proses tidurnya relatif cepat. Yang kedua, tidurnya pules. Pules di sini maksudnya meskipun terbangun tengah malam, Anda masih bisa tidur kembali dengan mudah. Yang ketiga, bangun tidur seger, berenergi, moodnya bagus. Nah, berarti kalau misalnya meskipun kita dapat durasi, tapi output paginya itu tidak sesuai harapan, bisa jadi tidurnya kurang berkualitas. Nah, perlu dicek tidur sama pasangan atau tidak, pasangannya mendengkur atau tidak. Misal, suhu ruangan bagaimana, kafeinnya kebanyakan atau tidak. Jadi perlu ditelusuri satu persatu. Nah, ini semua akan ada sih di webinar, nanti akan saya bahas. Akan dibahas ya? Yes. Itu gimana cara meminimalisir tidur yang mendengkur itu kira-kira? Nah, dan penyebabnya apa gitu? Kalau kita bicara tidur yang mendengkur, perlu dicek. Nomor 1 adalah posisi tidurnya bagaimana. Kalau dia tidur terlentang, memang resiko mendengkurnya lebih tinggi, ya kan? Dan kalau dia tidur terlentang dan mendengkur, cek bantalnya, terlalu tipis atau terlalu tebal. Karena kalau terlalu tipis, lehernya dia akan jatuh ke belakang, dan lidahnya itu bisa menutupi saluran udaranya. Itu yang perlu dicek pertama, bantalnya sudah pas atau belum. Yang kedua, gaya hidupnya bagaimana? Apakah dia mageran? Apakah dia sudah mengakumulasi banyak lemak di perut dan di leher? Karena itu meningkatkan resiko untuk mengorok. Dan yang ketiga, perlu dicek apakah dia menderita sleep apnea. Jadi sleep apnea itu adalah gangguan pernafasan saat tidur. Saat kita, dan gejalanya adalah mengorok. Jadi saluran pernafasannya itu agak tersumbat, atau airflow-nya itu makin sempit jalurnya pada saat tidur. Nah, pada saat kita tidur, udara pada saat melewati itu akan menciptakan bunyi seperti mendengkur. Nah, itu perlu dicek secara medis. Nah, untuk meminimalisir tidurnya berarti miring kanan, miring kiri gitu atau gimana? Bisa miring ke kanan, miring ke kiri, silahkan. Itu bisa. Nah, coach, usia 65 tahun gitu. Itu ada yang tanya, perlu tidur berapa jam kira-kira, coach? Mereka yang masuk ke dalam kategori lansia itu membutuhkan kurang lebih 7-8 jam tidur. Tetapi kalangan lansia itu mengalami kesulitan tidur. Alasannya karena produksi melatoninnya mulai menurun secara natural. Dan pola tidur mereka itu pada umumnya kebagi jadi 2, tidur malam sama tidur siang. Kenapa tidur siang? Karena tidur malamnya nggak cukup. Melatonin di malam hari produksinya sudah tidak begitu bagus, dan itu yang menyebabkan tidur mereka lebih singkat atau lebih mudah terputus-putus, dan perlu ditambah tidur siang hari. Nah, benarkah tambah usia tidur berkurang? Tambah berkurang? Bisa di-maintain, tetapi memang akan ada pengurangan. Oke. Perlu minum melatonin nggak, coach? Tergantung apakah membutuhkan atau tidak. Oke. Disesuaikan. Kalau masih banyak sih yang berasumsi bahwa semua masalah tidur melatonin solusinya. Padahal enggak. Melatonin itu hanya akan membantu mereka-mereka yang punya keluhan tidur yang berhubungan dengan jadwal tidurnya.
Kalau overthinking ya melatonin bukan solusinya. Kalau overthinking ya relaksasi dulu. Relaksasi. Yes. Dan relaksasi itu setiap orang beda-beda kenyamanannya. Cari yang paling mudah. Tidak harus meditasi. Nggak harus. Nonton drakor ya. Nonton drakor juga bisa. Nonton badminton, nonton apalah, bola, kesukaan teman-teman senyamannya aja intinya. Yang penting point of view-nya adalah ketika kemudian sudah ada tanda-tanda, alamat tadi, momen ketika ini terasa ngantuk, udah close gitu. Nah kira-kira kok bagus mana sih? Lebih berkualitas mana sih tidur kita itu, lampu dimatiin semuanya, gelap-gelapan atau terang gitu? Kalau bicara ideal itu memang gelap. Karena itu akan membantu memaksimalkan produksi melatonin. Tetapi ada sebagian orang yang kalau kamarnya gelap total itu merasa takut. Nah untuk mereka disaranin pasang lampu yang redup, yang remang-remang gitu, supaya dia merasa tidak takut. Karena kalau takut dia akan cemas sendiri. Kalau cemas nggak bisa rileks. Tetapi kalau ada sumber cahaya kecil yang redup, yang warna lampunya mungkin jingga atau kuning, ya, dia akan merasa oke, I feel safe. Dan itu tidak akan mengganggu kemampuan kita untuk tidur. Ya. Nah kalau misalnya antara jam 6 pagi sampai jam 12 siang gitu ya. Terus kadang kan meskipun malam sudah tidur gitu, kita masih sering menguap gitu. Nah, tanda bahwa kita tidurnya sudah oke itu, masih nguap nggak sih? Misalnya antara gimana itu? Masih nguap is fine. Oh tidak masalah? Nggak ada masalah. Tapi memang di jam-jam antara jam 1 sampai jam 3, itu memang secara ritme biologis ada sedikit penurunan. Jadi badan kita itu kayak minta istirahat sebentar. Dan itu ya tergantung sih kita punya kesempatan istirahat atau tidak. Kalau misalnya punya kesempatan ya udah bisa power nap 20 menit, 15 menit istirahat sebentar, kelola nafas, apapun metode istirahatnya bebas. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu dan memang Anda dikejar harus meeting dan sebagainya, ya itu momen tepat untuk ngopi. Di situ bisa. Nah, gimana dengan orang yang dikit-dikit ngantuk gitu ya, dikit-dikit ngantuan gitu. Bahkan aku tuh punya temen ya temen deket sih. Orangnya tuh, anaknya tuh memang tenang dia, orangnya tenang gitu ya, saking tenangnya gitu ya. Naik motor tuh sambil tidur sehingga nyungsep kan di got, gitu. Dan itu bolak-balik gitu. Nah itu tuh gimana, kelainan atau gimana coach itu? Saya belum bisa bilang secara pasti, tapi ada istilah hypersomnia, yang itu kelelahannya itu dirasakan secara ekses. Jadi dia ngantuknya berlebihan, meskipun malam udah tidur cukup. Jadi ini memang ada sebuah kondisi. Perlu dicek. Aku dulu waktu sering perjalanan malam dulu ya, waktu masih kuliah gitu, naik motor gitu ya. Jadi sarung itu sambil kutali gitu karena dia mesti akan jatuh ke belakang. Ya. Kalau seperti itu mungkin bisa dicek untuk kadar zat gizinya dari segi mineral, vitamin, apakah ada zat-zat tertentu yang tubuhnya tidak memproduksi secara optimal. Yang bisa dicek salah satunya kalau saya nggak salah adalah zat orexin. Nah, orexin ini adalah sebuah zat yang diproduksi oleh otak untuk membuat kita stay awake. Nah, kalau itu produksinya memang rendah ya kita lebih mudah ngantuk, tertidur. Dan kalau sudah parah, setahu saya perlu cross check, bisa mengarah ke narkolepsi. Narkolepsi itu tiba-tiba kayak tidur. Dimanapun, kapanpun, nggak peduli siang, nggak peduli pagi, nggak peduli sore. Seperti itu. PT sekarang masih jalan ya? Masih jalan ya? Masih. Di mana Coach? Di rumah, di belakang rumah, klien suka datang. Di mana sih rumahnya? Di Sunter. Di Sunter? Ya, Tanjung Priok. Jadi gymnya itu di Sunter juga? Di Sunter. Bisa di ini teman-teman barangkali kalau mau nge-gym di situ gitu? Silahkan sih. Di Sunter Paradis tahap 3 di daerah Papanggo. Jadi jauh tadi ke sini. Dan ya saya melayani klien yang suka datang ke rumah dan mereka suka latihan. Dan ya saya sudah melakukan ini dari 2014. Di Jakarta juga. Jadi meskipun base-nya di Jogja, dari 2014 hingga sekarang, ya saya ada klien di Jakarta. Nah, kalau misalnya klien soal sleep ini ya, klien soal sleep itu, bisa nggak sih diceritakan, di-share ke teman-teman Ngaji Rasul kira-kira
before afternya setelah mendapatkan treatment dari Coach Vishal itu seperti apa gitu? Ada satu kasus yang membuat saya cukup tercengang. Ada seorang klien saya, seorang wanita, posisinya cukup tinggi di sebuah perusahaan. Dia sudah sekitar 15 tahunan itu konsumsi obat tidur karena nggak bisa tidur, dan tidurnya itu selalu terputus-putus dan nggak bisa optimal. Saya ada satu program namanya 4 Week Sleep Coaching. Di situ saya edukasi dan saya kasih behavioral tips, jadi modifikasi dari segi perilaku. Selama 4 minggu, waktu itu kita extend sampai 6 minggu, itu konsumsi obatnya bisa Sekarang waktunya GTW, garansi tepat waktu dari Shopee. Bisa menurun sampai 50%. Dan perubahannya itu sebetulnya sangat-sangat simple. Hanya saja perlu dilakukan secara konsisten. Dan di sini yang ingin saya sampaikan juga bahwa setiap orang itu punya kemampuan untuk tidur. Dan fungsi saya sebagai seorang sleep coach, dan ini yang saya terapkan ke klien saya adalah mengembalikan rasa percaya diri itu tadi. Sebetulnya itu kamu bisa tidur. Cuma selama ini informasi di luaran sana yang membuat kita nggak bisa tidur. Nah, itu yang aku ilangin. Gitu. Program, data, Yes. yang menjadi belief gitu kira-kira ya. Limiting beliefs. Iya sih. Yes. Misal kayak, waduh tidur, kalau misalnya orang Jawa gitu ya, orang Jawa, jangan tidur di bawah jam 12 gitu. Itu kan ketika kemudian menjadi sebuah program bisa insomnia juga. Bisa. Gitu kan ya. Kecemasan berlebihan bisa. Saya ada satu juga waktu itu orang Indonesia, tinggalnya di Jepang, 4 hari nggak tidur. Oke. Kita ngobrol, konsultasi, waktu itu one-on-one consultation, dapat solusi, bisa tidur. Cuma waktu itu saya bilang sama dia juga, oke, kamu 4 hari kan nggak tidur. Mungkin solusinya akan datangnya bertahap. Jadi mungkin kamu akan bisa tidur 2-3 jam dulu. Nah, itu jadikan sebagai winning moments. Bukan berarti kamu, tapi kan ini belum 6 jam, 7 jam. Tapi kan udah bisa 3 jam daripada nggak tidur sama sekali. Jadi, kapan hanya dari konsultasi itu yang saya dengerin dan saya assess, saya lakukan interview gitu, ketahuan problemnya ada di mana. Contohnya gimana? Interviewnya misalnya gimana gitu? Saya ngobrol, oke, jadwal tidurnya gimana? Diceritain. Jadwal tidur ini sama nggak kalau di weekend? Oh, beda. Nah, di situ kan saya sudah dapat gambaran. Oh, ini jadwalnya berantakan. Oke. Terus pola tidur kamu di sini sama waktu liburan sama nggak? Oh, enggak, liburan lebih santai, lebih bisa tidur. Oh, berarti di sini mungkin ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa slow down. Nah, itu yang saya gali. Saya juga ada beberapa klien yang tidurnya bermasalah karena kurang makan. Nah, itu saya gali. Kamu selama ini makannya gimana? Aktivitasnya banyak, tapi kalau nggak makan nggak bisa tidur. Dan saya kasih lihat buktinya. Ini loh, ada studinya. Ini loh penjelasannya. Nah, begitu mereka, tidurnya gampang. Jadi memang perlu diklarifikasi dulu mindset. Oke. Sebelum jadi sleep coach, konsultan? Saya 2013 itu masih konsultan keuangan. Oke. Yes. Nah, saya pengen geser ke situ dulu. Oh, silakan. Silakan. Karena gini ya, kalau misal kita itu terlahir jadi anaknya orang kaya, terus kemudian secara finansial kita mapan, itu sih biasa karena ada DNA kaya yang sudah diwariskan oleh papa mamanya, ayah ibunya gitu ya. Nah, yang ingin kita coba bantu teman-teman adalah siapapun, kita nggak bisa menyalahkan terlahir jadi anaknya orang yang kurang mampu gitu ya secara finansial. Tetapi paling tidak dengan belajar ada kemauan untuk merubah hidup yang lebih baik, itu minimal bisa lebih baik daripada orang tua kita gitu. Nah, bagaimana sih Coach pengalaman Coach Vishal melihat circle keluarga, perkawanan, orang bisa bertransformasi dari yang tadinya kurang mampu menjadi berkelimpahan secara rezeki, secara finansial, itu apa sih Coach yang harus dilakukan Coach? Kalau berdasarkan observasi saya, dan ini saya pun sedang mempraktekkan, menjadi unik
menjadi unik. Yes. Menjadi Jadi beda dari yang lain. menjadi beda dan berani berbeda. Kapan kita itu kan berusaha semaksimal mungkin untuk blending in ya, Betul, supaya bisa diterima. Iya, iya. Kita merasa ya nggak tahu, mungkin ada rasa malu untuk stand out, ada rasa takut untuk stand out kalau nggak diterima bagaimana. Jujur aja saya juga punya rasa yang sama waktu orang tua saya backgroundnya tekstil. Waktu saya memutuskan mau jadi PT, itu kan juga udah kayak ini beda banget nih, ya kan? Tapi saya pikir ya udahlah, jalanin aja dulu. Dan di situ ada rasa ya udah, just be different. Tapi jadilah berbeda, tetapi expert. Nggak cuma berbeda yang average, tapi berbeda yang expert. Bener-bener ahli lah. Bener-bener ahli. Jadi waktu saya masuk ke dunia PT, itu saya masuk sampai dalam. Saya pelajari semua dari seluruh ilmu yang berhubungan. Memang masih banyak ilmu yang belum saya gali, tapi yang bisa membuat saya bertahan hidup, bahkan bisa mapan dari training, itu saya pelajari. Nah, waktu terjadi COVID kan semua harus kayak semacam riset gitu ya. Betul. Oke, saya masih ingat waktu itu, ya udahlah, let's try one more time. Satu kali lagi, let's be different. Jadi sleep coach. Dan ini kan udah benar-benar melawan arus. Saya pikir udahlah, saya tahu dan ini sudah pernah saya alami, polanya sudah kebaca. Pada saat kita menjadi berbeda dan kita benar-benar mengasah diri kita, dan kita ya istilahnya at the end pasrah. Udah, rezeki itu akan ngikut kok. Iya. Itu yang saya percayai dan saya praktekkan hingga sekarang. Tapi kalau Coach Vishal sendiri meyakini bahwa rezeki itu sudah memang benar-benar dikasih, ditentuin, atau kita punya wilayah, domain di mana kita bisa menakdirkan dapat rezeki seberapa, jalan hidup kita bisa kita atur. Itu gimana Coach pandangannya tentang hal itu? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Saya pribadi punya belief bahwa yang namanya rezeki itu nggak ada batasnya. Masalahnya itu cuma satu, kita itu mau membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang membatasi kita, atau mau ya udah live in abundance. Saya sangat suka dengan konsep manifesting. Saya sangat suka dengan konsep kayak limitless, itu saya suka banget. Dan sudah banyak sekali kejadian-kejadian unik yang saya alami selama 4 tahun ini yang sebelumnya itu hanya ada di pikiran. Tapi ya udah, jalan aja, dan saya tidak pernah membatasi diri bahwa I cannot do it. Di pikiran saya adalah saya bisa, dan apapun yang saya pelajari, saya itu belajarnya cepat. Itu yang dari dulu saya punya mindset bahwa apapun yang saya pelajari, saya bisa lakukannya dengan cepat. Dan ya bersyukur sampai sekarang itu selalu ada rezeki yang datang dari mana saya nggak tahu. Semakin saya berusaha mencari logikanya dari mana, semakin nggak masuk akal. Tapi ya udahlah, this is the surprise of the universe. Udah ikutin aja. Aku tuh terinspirasi banget dengan Kak Padma ya. Jadi dia itu spiritual traveler lah. Pokoknya intinya kelas pengembangan diri di mana aja dia ikuti gitu. Nah, apa sih arti pentingnya investasi terhadap diri kita sendiri gitu terkait dengan keberhasilan hidup, kesuksesan? Menurut saya investasi di diri sendiri adalah investasi terbaik. Kita mungkin sering mendengar invest di sana, invest di sini, tapi nggak ada yang bisa ngalahin investasi di diri sendiri. Karena kita nggak tahu, semakin matang kita, semakin terasah ilmu kita, mau itu dari ilmu soft skill, hard skill, semakin terasah, peluang itu akan semakin terbuka dan akan membuat kita itu lebih bisa flow with life. Banyak yang suka melawan flow. Kalau saya pribadi itu lebih suka ngalir aja, karena saya tahu dan ini juga saya percayai bahwa pada saat kita ngalir, kita itu menjalani hidup tanpa banyak resistance dan hidup akan semakin enak aja. Ya. Mantap. Saya hampir 15 tahun nggak tidur malam, tapi sekarang punya anak kecil,
jadi ikut jadwal anak. Oh banyak ya, ada orang yang nggak 3 hari 3 malam nggak tidur juga. Tapi ada juga loh, 3 hari 3 malam orang itu bisa tidur aja gitu. Intinya gini sih, tubuh itu tahu. Nah ini salah satu kecanggihan tubuh yang banyak yang belum begitu aware. Tubuh itu tahu kapan harus tidur dan perlu berapa lama tidurnya. Dia tahu. Oke. Jadi nggak usah dipaksa, nggak usah dikejar. Kita hanya dengerin aja apa kata tubuh, karena tubuh itu sangat-sangat intuitif. Dan pada saat kita dengerin, oh, life is lebih apa ya, lebih santai, lebih flowy, nggak banyak gesekan, nggak banyak friction, lebih santai ya. Tubuh adalah komputer tercanggih gitu kira-kira ya. Ya sih, mantap banget. Coach, kalau kita kejar sesuatu dan usaha, tapi kok rasanya susah banget. Kapan harus tetap lanjut, kapan harus berhenti? Nah itu gimana Coach? Wah, itu mungkin belum menjadi domain saya. Tapi kalau saya pribadi, ini kepercayaan saya juga. Kalau misalnya sesuatu itu memang bagus di kita, nggak perlu dikejar. Nggak perlu dikejar, karena kita akan menarik hal itu. Kan kita sendiri kan badan magnet ya. Dan itu tadi juga fungsi dari investasi, kita menajamkan kekuatan magnet itu sendiri. Pada saat hal yang kita inginkan itu bagus buat kita, dia akan datang. Kalau semakin dikejar, semakin nggak dapat, bisa jadi itu memang bukan buat kita. Oke. Ya. Nah, seberapa penting Kut membereskan amarah-amarah, sifat-sifat kebencian, luka-luka batin, trauma-trauma yang pernah kita alami, kegagalan-kegagalan yang pernah ada, disakitin orang, ditipu, terhadap manifestasi-manifestasi yang kita inginkan agar hidup kita lebih baik. Perlu banget, karena itu akan membuat ada semacam kayak beban tambahan yang membuat kita nggak bisa terbang. Nggak bisa take off. Ya, nggak bisa take off, karena itu akan membuat kita kok ini jadi sulit gerak. Karena tubuh itu selalu menyimpan. Ada satu buku yang menarik, saya belum baca tapi judulnya sangat menarik. Your Body Keeps the Score. Jadi itu juga menandakan bahwa apapun emosi yang ada di kita, kalau tidak dikeluarkan, yaitu akan terpendam di dalam. Dan lama-kelamaan dia bisa muncul sebagai penyakit, sebagai banyak. Sudah banyak sekali studi yang menyebutkan bahwa emosi terpendam, trauma masa lalu itu muncul sebagai penyakit ganas. Jadi ya studinya juga sudah banyak. Nah, memilih untuk menjadi sleep coach, ada nggak sih dari circle-circle terdekat itu, ngapain kamu, gimana cari uangnya jadi sleep coach dan lain sebagainya, ada nggak sih kayak gitu tuh? Untungnya tidak. Karena saya tipe orang yang kalau memang saya sudah mutusin ya saya jalanin. Oke. Dan totalitas gitu. Totalitas. Orang mau ngomong A, B, C ya nanti saya tinggal buktiin mereka salah aja. Iya. Biar waktu yang menjawab gitu ya kira-kira ya. Oke. Dan sekarang diundang artis-artis kemana, podcast, keren banget sih. Pertanyaan terakhir buat Coach Vishal gitu ya. Pernah nggak sih mengalami sebuah penderitaan yang teramat sangat ya, terhimpit, terjepit, sulit gitu, dan bisa melewati fase itu bangkit dengan gagah gitu, kira-kira ada nggak yang bisa share ke teman? Ada beberapa momen sebetulnya. Momen pertama itu di tahun 2008-2009. Itu momen dimana saya sedang rajin-rajinnya ber-MLM ria. Dan waktu itu sampai ada urusan dikejar preman dan itu urusan upland, downland, crossland. Iya, itu momen nggak enak banget dan saya merasa kayak ini kok hidupnya nggak tenang. Baru Liptin Anti Luntur kuota terbatas. Tapi di promo Guncang 99 dijamin dapat. Ada pasti diskon hingga 100.000 dan bebas ongkir 0 rupiah. Dari Liptin sampai tas dijamin dapat promonya. Gak percaya? Cek aja dulu di aplikasi Tokopedia dan TikTok. Hotel dan tiket pesawat murah. Mau. Diskon tiket pesawatnya bikin dompet rileks. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di booking sekarang. Itu momen pertama, tapi saya berhasil keluar dari sana. Momen kedua itu adalah momen di 2017.
Dan ini salah satu momen cukup gelap saya karena di tahun 2017 anak saya itu baru-baru lahir. Tapi tidak ada rasa attachment sama anak. Dan alasannya akhirnya saya baru tahu belakangan ini bahwa saya terlalu banyak kerja. Energinya habis di pekerjaan, nggak bisa memberikan energi untuk keluarga. Jadi anak di rumah ya udah, tapi nggak ada bond gitu. Yo let's play itu nggak ada. Nggak ada. Saya baru mendapatkan tamparan pertama itu di tahun 2018 Januari saat dia, anak saya, itu harus dirawat di rumah sakit karena kejang. Wah, itu tamparan pertama. Saya ngelihat dia diinfus